Mari kita memuji Tuhan di Yerusalem baru. Kita peziarah yang sedang menuju tanah mulia. Kita sedang melewati padang gurun, menuju rumah yang melampaui langit dan bintang di Yerusalem baru. Kita peziarah yang sedang menuju tanah mulia. Kita sedang lewati padang gurun, menuju rumah yang melampaui langit dan bintang di Yerusalem baru. Haleluya, penuhi surga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja di Yerusalem baru. Para kudus kelilingi tahtanya di tanah mulia, tiada keluh kesah, air mata dan sedih, tapi hidup menang kekal keluar dari setiap lidah di Yerusalem baru. Haleluya, penuhi surga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja di Yerusalem baru. Kita makin dekat menuju negeri yang kian nyata. Maukah kau gabung ke kota terang itu? Apakah namamu ada di kitab kehidupan di Yerusalem baru? Haleluya, penuhi surga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja di Yerusalem baru. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Filipi pasal 4. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 23. 14 ayat. Masing-masing kita membaca 5 ayat. Demikian bunyi firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan untuk kamu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia untukku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu gereja pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain dari kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganku.
Kini aku telah menerima semua yang perlu darimu, malahan lebih dari itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari yang cerah ini kami telah dihimpun untuk memuji nama-Mu, bahkan diberi kesempatan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu selalu menjadi pedoman dan kekuatan untuk kehidupan dan pelayanan kami. Ampuni dosa kami, berkatilah semua kami, baik yang di sini maupun yang di rumah, agar anugerah Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita berterima kasih pada Tuhan karena minggu ini adalah pelajaran terakhir ya dari kitab Filipi. Filipi itu kota yang dibangun dengan nama dari ayah Alexander the Great, yaitu Filipi dari Makedonia. Dan kita tahu bahwa Filipi ini pernah dihancurkan tapi dibangun kembali. Dan Filipi ini merupakan koloni dari Roma. Jadi dapat disebut sebagai miniatur dari Roma. Kelebihannya adalah mereka tidak perlu membayar pajak. Itu kelebihannya. Dan cara membentuk satu koloni Roma itu biasanya mereka menghimpun sejumlah tentara Roma yang pensiun. Dan mereka membentuk kota Filipi. Makanya di bagian yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus di dalam Kristus. Jadi kalau kita membaca dari ayat ini dan ayat sebelumnya dimuliakanlah Allah bahkan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi ayat 20 itu dimulai dengan doksologi seperti akhir dari doa Bapa kami, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dokso itu artinya doksa, mulia. Logi itu kata-kata yang memuliakan Allah. Dimuliakanlah Allah, bahkan Bapa kita untuk selama-lamanya. Amin. Nah, setelah doksologi di sini ada salam Salamku yang pertama-tama kepada semua orang-orang kudus di dalam Kristus Yesus. Jadi istilah orang kudus ini yang menjadi problemnya di gereja sampai sekarang. Gereja Roma Katolik, setelah saya periksa di internet, mereka telah mengkanonkan santo-santo, santa-santa itu 10.000 orang. 10.000 orang, jadi mereka menganggap orang yang melakukan hal yang sangat hebat di gereja. Itu yang pertama harus ada catatan perbuatan apa mereka yang sangat menonjol. Yang kedua, untuk disantokan harus saudara yakin harus bisa melakukan mujizat. Jadi pengkanonan di gereja Roma Katolik itu termasuk membuat seorang yang sudah mati menjadi santo dan santa.
karena mereka kelebihan amal, kelebihan kesucian, jadi mereka masuk surga itu ada tabungannya, tabungan kebaikan yang bisa dibagikan pada orang yang hidup dan juga kepada mereka yang ada di api penyucian. Ini adalah ajaran yang salah. Jadi kalau kita lihat yang pertama ada perbuatan mereka yang luar biasa. Nah kemudian ada satu mujizat yang mereka lakukan. Padahal mujizat kan sudah ditarik. Terus yang ketiga yang bisa mengsanto-santakan orang yang sudah mati itu paus. Paus dia menggunakan kanon ya gereja Roma Katolik. Dan sangat menarik untuk paus yang sudah mati yaitu Francis. Itu dia dalam masa hidupnya pernah mensanto-santakan orang sekaligus 800 orang. Kalau Yohanes Paulus II yang terkenal sekali itu hampir 300 orang disanto-santakan. Jadi orang gereja Roma Katolik bisa berdoa pada santo-santo dan santa. Nah padahal di dalam pengajaran yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus, orang-orang kudus ya di dalam Kristus Yesus. Jadi istilah di dalam Kristus itu istilah yang sangat luar biasa. Tidak ada satu agama manapun yang di dunia ini ya yang bisa mengatakan aku di dalam pemimpin agama, nggak ada. Hanya di Kristen ya. Jadi Yesus yang pertama mengajar ya, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kita juga ya, Kristus di dalam kita di dalam Kristus. Nah, dengan demikian ya, salam itu kepada siapa? Salam kepada kamu semua. Nah, di sini ada istilah saudara-saudara, adelphos. Kalau santo itu hagios. Yang bersama-sama dengan aku. Nah, kalau disebut saudara itu dalam hierarkinya itu sederajat. Sederajat, satu generasi. Ya, jadi semua anak-anak Tuhan itu sederajat ya secara esensi. Walaupun secara fungsi memang ada karunia-karunia yang berbeda-beda yang diberikan kepada kita. Itu pun tidak membuat ya orang yang menerima banyak karunia itu bisa berbangga diri. Seperti Paulus, dia mengatakan dia orang yang paling berdosa. Dia mengatakan dia rasul yang paling rendah. Seperti orang yang lahirnya prematur. Jadi kalau disebut saudara, itu membuat kita ya, sederajat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sebut saudara berarti ada Bapa, ada putra tunggalnya, dan kita orang yang percaya pada Yesus di dalam Kristus Yesus. Kemudian salam ya, kepada kamu ya, dari orang-orang yang bersama-sama dengan aku. Jadi siapa yang bersama-sama dengan Paulus? Cukup banyak ya. Dr. Lukas jelas ya. Kemudian kalau kita lihat Timotius ya, karena dia tidak bisa pergi, maka Epafroditus yang membawa surat. Nah, kemudian ada yang lebih khusus lagi, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Nah, istana Kaisar ini adalah pengawal-pengawal Kaisar yang menjaga Paulus. Jadi Paulus punya privilege seperti Yusuf ya, bertemu dengan orang istana. Ya, kita ini hidup di Indonesia hanya beberapa orang yang pernah ke istana. Saudara Sultan dia pernah pasang kayu ya di istana presiden. Di istana zaman dulu Pak Harto sebut kantornya tuh Binagraha. Kalau sekarang jarang sekali kita dengar kata apa? Binagraha. Karena Soeharto paling suka menggunakan kata-kata Sanskerta. Ya, atau bahasa Jawa kuno. Jadi di Binagraha dia pernah memasang lantai kayu yang masuk di istana presiden. Nah, istana Kaisar kenapa dia singgungnya? Karena jangan lupa Filipi itu koloninya Roma kan, miniatur dari Roma, tempat ibu kota kerajaan Roma di mana Kaisar berada. Maka ada koneksinya. Artinya begini, pada saat Paulus ya dipertobatkan Yesus, Ananias kan diminta kan untuk membaptis Paulus, tapi Ananias gak berani. Tapi Tuhan bilang dia akan menjadi alatku yang berguna mengabarkan Injil bahkan ya kepada para petinggi di dunia, termasuk raja, termasuk gubernur, rajanya Raja Herodes, gubernurnya Felix Festus, dan dia banding kepada siapa? Kaisar. Jadi di istana ini kan jadi pengawal-pengawal yang dibelenggu bersama Paulus mendengarkan Injil Tuhan Yesus, dan di antara mereka ya, ada yang percaya. Nah, kemudian yang terakhir
doksologi dipadukan dengan benediksi. Nah, kalau doksologi itu kita yang rendah memuji Bapa, ya, itu doksologi. Nah, kalau benediksi itu berkat dari Bapa. Kalau kita memuji dia teruskan ya kepada orang-orang percaya melalui ya para hamba-hambanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Nah, ini artinya Injil itu akan terus ya diberitakan. Karena kasih karunia itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama percaya Yesus. Setelah percaya kita mendapatkan yang namanya talenta, ya, karisma, dari kata karis. Karena kata salam yang lama itu kaire kan. Kaire dinadakan ya dengan nada yang hampir sama kan, karis ya. Karis itu hadiah ya dari kaisar kepada rakyatnya, pemberian gratis. Nah, sedangkan dalam bahasa Ibrani kan kenan ya, kenan. Jadi Tuhan ini yang menciptakan bahasa loh. Bahasa itu bukan evolusi loh. Ada orang mengatakan bahasa itu evolusi, enggak. Bahasa sudah satu dipecah jadi 6.000 7.000. Jadi seperti di Indonesia. Kalau kita bilang loteng itu bahasa Teochew yang diadopsi ya oleh orang Melayu. Ya kan? Nah, jadi banyak kan seperti bakso. Bakso itu kan bakwan, bak itu kan daging, wan bulatan daging. Jadi diadopsi, bukan karena evolusi. Bahasa itu dari satu bahasa Ibrani dipecah ya. Jadi di sini kalau kita lihat, nah Tuhan waktu memecah bahasa, dia sudah punya pertimbangan bahwa satu saat nanti ya kaire, salam yang paling umum ya, kairo, aku bersukacita, akan ya di Alkitab ya diganti dengan apa? Karis ya, karis ya. Eukaristo, karis ya, karis dari Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu, amin. Jadi di sini keselamatan, dan kalau masih ingat kan dalam Roma 12, 1 Korintus 12, Efesus 4, 1 Petrus 4 itu ada 15 karunia. 15 karunia. 3 sudah ditarik. Yang sudah ditarik adalah kuasa melakukan mujizat, nggak ada lagi. Ya, kemudian sembuhkan orang sakit juga nggak ada lagi ya karunia itu. Kemudian berbahasa asing tanpa perlu belajar juga tidak ada lagi. Nah, yang ada 12. 7 di Roma 12 kelansam kan, khotbah. Ya, khotbah itu Alkitab berbicara pada pengkhotbah dulu loh. Jadi nggak bisa itu Alkitab tidak berbicara pada kita khotbahkan, nggak bisa. Harus ya berbicara dulu pada kita, baru kita sampaikan ya kepada anggota gereja. Dan Tuhan akan memakai khotbah itu untuk berbicara pada orang yang mendengarkan. Pahamnya? Jadi khotbah itu ada di 1 Korintus 12, Roma 12. L apa? Layan, diaken ya. A, ajar. Jadi kita belajar dan bisa mengajar. N, nasihat ya, kelansam ya, nasihat. N, nasihat itu menggunakan ayat Alkitab ya. Kalau kita punya problem, ayat Alkitab inilah yang memberikan kita jawaban. S, sumbang ya, kita menyumbang. Kemudian A, atur ya, dalam pelayanan perlu pengaturan. M, murah lubuk jantung. Jadi 7 ya di Roma 12. Nah, sedangkan di 1 Korintus 12 ada tambahan 5 ya, selain khotbah memang ada di situ sudah digabung. Yang 5 itu apa? T ya, terjemahkan Alkitab. Karena tafsiran itu menerjemahkan, paham ya? Bahasa aslinya, edisi aslinya itu adalah bahasa Ibrani, Aramik dan Yunani. Kemudian diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Tionghoa. Yang pertama, terjemahkan Alkitab. Yang kedua, setelah Alkitab ini sudah diterjemahkan, kita mendapatkan 3 hal. Apa itu 3 hal? Hikmat, ya, kemudian pengetahuan, doktrin, dan iman. Ya, tidak mungkin iman itu timbul kalau tidak ada firman Tuhan. Yang terakhir, kita gunakan Alkitab, hikmat, pengetahuan, iman untuk ya terakhir membedakan roh. Ini yang paling penting di akhir zamannya. Banyak roh-roh antikristus
masuk ke dalam gereja yang mengaku nama Yesus tapi berbuat tidak seperti Tuhan Yesus. Maka Yesus mengatakan, kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Jadi sangat baik di sini ayat 20-23 itu penggabungan dari doksologi dan benediksi. Ya, doksologi dan benediksi. Ya, coba kita lihat ya ayat penunjangnya. Tentang yang pertama itu Santo Santa. 1 Korintus pasal 1. Ayat yang ke-2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada gereja Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan loh dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Gereja Korintus itu penuh dengan orang-orang yang belum bertobat sungguh-sungguh. Tapi Paulus tetap menyapa mereka sebagai apa? Orang-orang kudus. Yaitu orang yang sudah percaya Yesus langsung punya posisi orang kudus selama hidup secara progresif, disucikan dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, dan kita bertobat. Harus bertobat loh dari kesalahan, karena manusia itu pasti ya ada kesalahannya. Nggak mungkin kita manusia tidak pernah bersalah ya, dalam hal-hal yang ingin kita lakukan. Kemudian yang terakhir ya, gabungan doksologi dan benediksi itu di dalam Yudas, yang merupakan benediksi yang paling umum di gereja BP ya. Yudas 24-25. Untuk dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Jadi di sini untuk dia, ya, jadi doksologi. Dia berkuasa menjaga kamu. Jadi di sini doksologi digabung dengan benediksi, pujian dan berkat kan, ya, menjaga kamu supaya jangan tersandung dan tak bernoda, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah Esa bijaksana. Nah, kata bijaksana ini hilang dari ya, bahasa Indonesia. Jadi Allah Esa bijaksana, juru selamat kita, untuk dia kemuliaan dan keagungan, kemudian kekuatan dan kekuasaan sebelum segala abad, dan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ini gabungan apa? Doksologi dan benediksi. Ya, jadi bukan hanya benediksi ya, tapi doksologi. Seperti Filipi kan ayat 20 itu doksologi, ayat 23 benediksi. Kita mau berdoa sebelum kita membesuk ya dan pengabaran Injil. Kita akan berkunjung ke rumah-rumah para senior ya yang ada di sekitar sini, seperti Kochumo, Yao Sujung, Chen Yet Lian, Li Fa Chi Moi. Nah, kemudian bapaknya Ayong kan dekat di situ. Icu, Ati, Asian, ya. Ahin Nafo kalau bisa. Oke, kita berkunjung singkat-singkat. Ada pokok doa apa dari PI Jakarta? Syukur hari ini bisa kembali lagi melayani Tuhan dalam pembesukan penginjilan. Itu untuk pelayanan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap pelayanan kita, dan juga untuk pelayanan besok sepanjang hari. Bersyukur juga untuk pagi ini dapat bersekutu bersama-sama, membaca firman, memuji Tuhan. Pokok doanya doakan untuk pembesukan kita supaya anggota gereja kita dikuatkan melalui pembesukan ini, dan firman Tuhan dapat dinyatakan kepada mereka. Doakan juga untuk yang sakit supaya Bapak berbelas kasihan, untuk Ibu Marna dan juga Ibu Aheng dan juga Ibu Magda dan anggota gereja yang sakit. Terima kasih. Kita akan buka suara doa. Kita doakan juga untuk pelayanan besok dan juga sepekan yang mendatang. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan mengasihi kami melalui Tuhan Yesus Kristus, kami datang berterima kasih untuk pengudusan melalui Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang dengan hidupnya, dengan pengorbanannya, dengan darahnya, kematiannya, kebangkitannya, Ia telah menyelamatkan kami. Kami berterima kasih, bukan hanya kami dipanggil menjadi anak-anak-Mu, tapi juga dipanggil untuk melayani Engkau. Dan pada pagi ini kami bisa bersekutu untuk pembesukan dan pengabaran Injil. Kami menyerahkan perjalanan kami, pengabaran Injil dan pembesukan, bisa membawa firman-Mu, penghiburan-Mu, Injil-Mu kepada mereka yang sudah percaya dan yang belum percaya. Yang sakit mohon Kau sembuhkan, seperti saudari Magda, Aheng, dan juga untuk Marna. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pelayanan kami besok di 4 gereja, baik pagi dan petang. Kiranya kami yang melayani Engkau diurapi Roh-Mu yang kudus, bisa memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Bapa untuk semua anak-anak-Mu di rumah, Engkau menyertai mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pelayanan di awal dari bulan Maret. Kiranya Engkau menyertai khususnya Sal dan juga Kem. Kiranya Engkau menggerakkan lubuk jantung dari anak-anak dan para remaja pemuda untuk mendaftarkan diri dan berduyun-duyun mengikuti yaitu acara pesta kerohanian ini. Bapa di sorga, kami juga saat ini mau menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami juga menyerahkan Bapak pembangunan 1B dan juga perizinan SMP. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota gereja yang sudah lama tidak datang berkebaktian karena dalam masa Imlek, kebaktian umum yang datang berkurang sekali. Kiranya Engkau berbelas kasihan supaya Engkau kembalikan anak-anak-Mu untuk menyembah Engkau dan tidak melalaikan pertemuan dari orang-orang yang percaya pada Engkau pada hari kebangkitan Yesus. Demikianlah doa kami. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Pak. Ya, silakan.